Perang Dunia II adalah konflik terbesar dan paling menghancurkan dalam sejarah manusia yang terjadi antara tahun 1939 dan 1945. Perang ini melanda negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Pasifik, serta mengerahkan puluhan juta tentara dan warga sipil. Seluruh kota hancur akibat kampanye pengeboman, pasukan besar bertempur di berbagai benua, dan penduduk sipil mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Sebelum perang, gagasan tentang perempuan bertempur di medan perang dianggap tidak biasa di sebagian besar negara. Perempuan secara tradisional bertugas sebagai perawat, pekerja pabrik, juru tulis, atau staf pendukung. Kontribusi mereka sangat penting, tetapi jarang sekali mereka ditempatkan langsung dalam peran tempur. Skala dan keputusasaan. Perang Dunia II mengubah anggapan-anggapan tersebut. Ketika negara-negara berjuang untuk bertahan hidup, batasan-batasan tradisional mulai runtuh. Perempuan masuk ke pabrik untuk memproduksi senjata dan kendaraan. Mereka bergabung dengan dinas intelijen untuk memecahkan sandi komunikasi musuh. Dan di beberapa negara, terutama Uni Soviet, mereka dilatih sebagai prajurit tempur. Perempuan menjadi penembak jitu, pilot, mekanik tank, pejuang perlawanan, dan sabotir. Dan banyak dari mereka bertempur di daerah paling berbahaya selama perang. Di antara perempuan-perempuan ini, ada individu-individu yang reputasinya menjadi legendaris. Tindakan mereka di medan perang menimbulkan ketakutan di antara pasukan musuh dan kekaguman di antara sekutu. Prajurit Jerman di front timur berbisik tentang penembak jitu perempuan mematikan yang bisa menembak dari jarak ratusan meter. Para kru anti pesawat sangat takut dengan suara pelan pesawat kayu yang meluncur nyaris tanpa suara di langit malam. Petugas Gestapo memburu pejuang perlawanan yang tampaknya mustahil untuk ditangkap. Para wanita ini bukan sekadar peserta dalam perang, mereka adalah beberapa pejuang paling tangguh. Dokumenter ini mengeksplorasi kisah beberapa wanita paling menakutkan di Perang Dunia II. Penembak jitu yang menguasai medan perang, pilot yang menguasai langit, pejuang perlawanan yang menentang pendudukan Nazi, dan para night witches legendaris yang mengubah pesawat biplane rapuh menjadi senjata perang psikologis. Keberanian mereka menantang ekspektasi dan meninggalkan warisan yang masih memikat para sejarawan hingga hari ini. Front Timur, perang tanpa belas kasihan. Untuk memahami mengapa begitu banyak pejuang wanita paling ditakuti muncul selama Perang Dunia II, kita perlu memahami lingkungan tempat mereka bertempur. Front Timur adalah medan perang terbesar dan paling brutal sepanjang perang. Ketika Jerman Nazi melancarkan operasi Barbarossa terhadap Uni Soviet pada 22 Juni 1941, itu memulai invasi terbesar dalam sejarah militer. Lebih dari 3 juta tentara Jerman melintasi perbatasan Soviet dalam serangan mendadak besar-besaran didukung oleh ribuan tank dan pesawat. Tentara Jerman maju dengan cepat. Selama bulan-bulan pertama invasi, seluruh pasukan Uni Soviet dikepung dan dihancurkan. Jutaan tentara terbunuh atau ditangkap. Kota-kota seperti Minsk, Smolensk, dan Kiev jatuh ke tangan Jerman. Bagi Uni Soviet, invasi ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Pimpinan Jerman tidak memandang kampanye ini sebagai perang konvensional. Ideologi Nazi menganggap penduduk Soviet sebagai bangsa yang lebih rendah dan berencana merebut wilayah yang luas untuk pemukiman Jerman. Warga sipil menjadi korban eksekusi massal, kerja paksa, dan kelaparan. Akibatnya, Uni Soviet memobilisasi seluruh penduduknya untuk melawan invasi tersebut. Pabrik-pabrik dibongkar dan dipindahkan ribuan kilometer ke arah timur, melewati pegunungan Ural. Warga sipil membantu membangun benteng pertahanan di sekitar kota-kota besar. Jutaan orang secara sukarela bergabung dengan Tentara Merah. Perempuan menjadi bagian penting dari mobilisasi ini. Lebih dari 800.000 perempuan akhirnya bertugas di Angkatan Bersenjata Soviet selama perang. Banyak yang bekerja sebagai petugas medis, spesialis komunikasi, atau mekanik. Tetapi ribuan lainnya juga bertugas langsung dalam peran tempur. Salah satu bidang di mana perempuan terbukti sangat efektif adalah sebagai penembak jitu. Penembak jitu membutuhkan kesabaran, disiplin, dan mental yang stabil. Seorang penembak jitu bisa menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari bersembunyi di satu posisi, menunggu kesempatan sempurna untuk menembak. Ketelitian dan ketahanan mental sangat penting. Komandan Soviet percaya bahwa prajurit perempuan seringkali memiliki kualitas-kualitas ini.
Sekolah-sekolah pelatihan didirikan untuk mempersiapkan perempuan sebagai penembak jitu, dan banyak lulusan dengan cepat membuktikan efektivitas mereka. Di medan perang, tentara Jerman segera menyadari bahwa beberapa musuh paling berbahaya mereka adalah perempuan. Di bangunan-bangunan runtuh atau posisi-posisi di hutan, para pejuang luar biasa bersembunyi. Dan front timur menjadi ajang pembuktian bagi mereka. Lyudmila Pavlichenko, penembak jitu yang dijuluki Lady Death. Salah satu penembak jitu yang paling ditakuti sepanjang perang adalah Lyudmila Pavlichenko, seorang wanita yang namanya menjadi legenda di kalangan pasukan Jerman. Lahir pada tahun 1916 di kota Bila Tserkva, Ukraina, Pavlichenko tumbuh dalam masyarakat Soviet yang mendorong kesiapan militer. Sebagai remaja, dia bergabung dengan klub menembak lokal dan dengan cepat membangun reputasi sebagai penembak yang luar biasa. Ketika Jerman menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941, Pavlichenko sedang belajar sejarah di Universitas Kiev. Seperti ribuan warga muda Soviet lainnya, dia segera menjadi sukarelawan untuk membela negaranya. Pejabat militer awalnya mencoba menugaskannya sebagai perawat. Pavlichenko menolak dan bersikeras untuk bertugas sebagai penembak jitu. Akhirnya, tentara mengizinkannya bergabung dengan unit tempur. Pengalaman tempur besar pertamanya terjadi saat mempertahankan Odessa pada tahun 1941. Kota itu dikepung oleh pasukan Jerman dan Rumania dan pertempurannya sangat sengit. Pavlichenko dengan cepat menunjukkan keahlian yang luar biasa. Menjadi penembak jitu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Seorang penembak jitu harus tetap diam dalam waktu yang lama, seringkali di bawah kondisi berbahaya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Hanya dalam beberapa bulan, Pavlichenko telah mengumpulkan puluhan korban tewas yang terkonfirmasi. Kemudian dia dipindahkan ke pertempuran di Sevastopol, sebuah kota pelabuhan strategis di Crimea. Pengepungan Sevastopol berlangsung selama berbulan-bulan dan melibatkan pengeboman artileri berat, serangan udara, serta pertempuran darat yang sengit. Reruntuhan kota tersebut menciptakan kondisi yang ideal bagi para penembak jitu. Pavlichenko berkembang pesat dalam lingkungan ini. Dia memburu tentara musuh dan penembak jitu lawan di antara bangunan-bangunan yang hancur dan parit-parit pertahanan. Salah satu tugas paling berbahayanya adalah berduel dengan penembak jitu Jerman yang dilatih untuk menghabisi penembak jitu musuh. Pada saat dia terluka pada tahun 1942, Pavlichenko telah mencatat 309 korban tewas yang terkonfirmasi, termasuk 36 penembak jitu musuh. Reputasinya menjadi sangat terkenal sehingga pasukan Jerman mencoba taktik psikologis. Pengeras suara menyiarkan pesan yang menawarkan hadiah jika dia menyerah. Kemudian mereka mengancam akan melakukan pembalasan brutal. Pavlichenko mengabaikan semuanya. Setelah terluka akibat tembakan mortir, dia dipindahkan dari garis depan dan dikirim dalam tur diplomatik ke negara-negara sekutu. Selama tur ini, dia mengunjungi Amerika Serikat, di mana dia bertemu dengan Presiden Franklin D. Roosevelt dan Ibu Negara Eleanor Roosevelt. Namun, legendanya sudah terbentuk. Bagi tentara Jerman di front timur, Lyudmila Pavlichenko mewakili sesuatu yang menakutkan. Musuh yang mungkin tidak pernah mereka lihat sebelumnya, sudah terlambat. Rosa Shanina, penembak jitu yang menolak mundur. Penembak jitu Soviet lainnya yang reputasinya menyebar dengan cepat selama perang adalah Rosa Shanina, seorang prajurit muda yang tekad dan keberaniannya menjadikannya salah satu penembak jitu wanita paling dihormati di front timur. Rosa Shanina lahir pada tahun 1924 di desa kecil Yetma di Rusia Utara, wilayah Arkhangelsk. Dia tumbuh dalam keluarga kelas pekerja yang besar, di mana kehidupan menuntut disiplin dan ketahanan. Musim dingin sangat keras, perjalanan sulit, dan bertahan hidup setiap hari membutuhkan usaha. Meskipun menghadapi tantangan ini, Shanina adalah murid yang sangat baik. Dia bermimpi menjadi seorang guru dan akhirnya pindah ke kota Arkhangelsk untuk belajar di Institut Pedagogi. Namun sejarah memiliki rencana lain. Pada bulan Juni 1941, Jerman Nazi melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Serangan itu mengejutkan negara dan dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Jutaan anak muda secara sukarela membela tanah air mereka, dan Rosa Shanina adalah salah satunya. Ketika dia berusia 18 tahun, dia bergabung dengan Tentara Merah. Shanina diterima di sekolah pelatihan penembak jitu wanita, yang merupakan bagian dari upaya Uni Soviet untuk melatih penembak jitu terampil guna memperlambat laju pasukan Jerman. Program pelatihan tersebut sangat menuntut. Para siswa diajarkan teknik kamuflase, gerakan diam-diam, menembak jarak jauh, dan bertahan hidup di medan perang. Mereka berlatih berbaring tanpa bergerak selama berjam-jam di suhu yang sangat dingin, dan belajar cara memperkirakan jarak di medan terbuka. Shanina dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu siswa terbaik di kelasnya.
Instruktur-instrukturnya mencatat ketepatan menembaknya yang luar biasa dan sikap tenangnya saat berada di bawah tekanan. Dia lulus dengan nilai tinggi dan ditugaskan ke unit tempur pada tahun 1944. Kedatangannya di garis depan bertepatan dengan serangan besar-besaran Soviet yang mendorong pasukan Jerman ke barat setelah kemenangan Soviet di pertempuran Kursk tahun 1943, pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Shanina mengalami pertempuran pertamanya selama operasi di Belarus, saat pasukan Soviet mulai membebaskan wilayah yang telah diduduki oleh pasukan Jerman. Hampir seketika dia membuktikan dirinya sebagai penembak jitu yang efektif. Salah satu keahlian paling menonjol darinya adalah kemampuannya melepaskan tembakan ganda, yaitu 2 tembakan akurat secara cepat pada sasaran yang berbeda. Teknik ini memungkinkannya untuk menyingkirkan beberapa tentara musuh sebelum mereka bisa bereaksi. Jumlah musuh yang berhasil dia tewaskan mulai meningkat dengan cepat. Laporan tentang keberhasilannya menyebar di satuannya dan akhirnya sampai ke surat kabar militer Soviet. Para jurnalis mulai menulis tentang penembak jitu muda itu, menggambarkannya sebagai simbol keteguhan dan patriotisme. Foto-foto Shanina muncul di surat kabar di seluruh Uni Soviet, tetapi ketenaran tidak berarti banyak baginya. Shanina merasa frustrasi dengan peraturan yang terkadang membuat penembak jitu perempuan dijauhkan dari daerah paling berbahaya di garis depan. Dia percaya tugasnya adalah bertempur bersama infanteri daripada tetap berada di belakang posisi pertahanan. Dia berulang kali meminta izin untuk beroperasi lebih dekat ke garis depan. Akhirnya para komandannya mengizinkan dia untuk ikut serta dalam operasi ofensif. Pada akhir 1944 dan awal 1945, Shanina bertempur selama gerak maju Soviet ke Prusia Timur, salah satu kampanye terakhir dalam perang di Eropa. Pertempuran berlangsung sengit saat pasukan Jerman berusaha memperlambat gerak maju tentara Soviet menuju Berlin. Shanina terus beroperasi sebagai penembak jitu di garis depan selama pertempuran ini. Buku harian pribadinya yang kemudian ditemukan setelah perang mengungkapkan beban emosional dari pertempuran tersebut. Dia menulis tentang kekacauan pertempuran, kehancuran desa-desa, dan kelelahan para tentara di kedua belah pihak. Namun, dia tetap bertekad untuk terus bertempur. Pada Januari 1945, selama serangan balasan Jerman yang sengit, Shanina berusaha menyelamatkan seorang perwira artileri yang terluka. Saat melindunginya dari tembakan yang mengarah ke mereka, dia terkena tembakan musuh. Rosa Shanina meninggal pada 28 Januari 1945 di usia yang baru 20 tahun. Meskipun hidupnya berakhir tragis dan singkat, dia meninggalkan warisan keberanian dan keteguhan hati. Hari ini dia dikenang sebagai salah satu penembak jitu wanita paling berani dalam Perang Dunia II. Seorang prajurit yang menolak mundur dari bahaya dan bersikeras bertarung bersama rekan-rekannya sampai akhir. Lydia Litviak, Lili Putih, Stalingrad. Sementara para penembak jitu menguasai medan perang dari posisi tersembunyi di darat, sekelompok wanita lain bertempur jauh di atas garis depan di langit front timur. Salah satu yang paling luar biasa di antara mereka adalah Lydia Litviak, seorang pilot tempur Soviet yang menjadi salah satu dari sedikit pilot tempur wanita yang berhasil menjadi ace dalam sejarah. Lydia Litviak lahir di Moskow pada tahun 1921. Sejak usia dini, dia sudah terpesona dengan dunia penerbangan. Pada tahun 1930-an, Uni Soviet mempromosikan penerbangan sebagai simbol kemajuan teknologi, dan klub-klub terbang didirikan di seluruh negeri untuk melatih pilot-pilot muda. Litviak bergabung dengan salah satu klub tersebut saat remaja. Bakat alaminya segera terlihat jelas. Pada saat Jerman menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941, dia sudah mengumpulkan ratusan jam pengalaman terbang dan bekerja sebagai instruktur penerbangan sipil. Dengan tekad untuk membela negaranya, dia mendaftarkan diri untuk dinas militer. Litviak akhirnya bergabung dengan Resimen Penerbangan Tempur ke-586, salah satu unit penerbangan wanita yang dibentuk di bawah kepemimpinan aviator Soviet terkenal, Marina Raskova. Setelah pelatihan tempur tambahan, Litviak dipindahkan ke unit tempur garis depan. Dia menerbangkan Yakovlev Yak-1, sebuah pesawat tempur Soviet yang cepat dan lincah yang dirancang untuk pertempuran udara jarak dekat. Karier tempurnya dimulai selama salah satu pertempuran paling terkenal dalam perang, pertempuran Stalingrad. Antara tahun 1942 dan 1943, langit di atas kota yang hancur itu dipenuhi dengan pertempuran udara yang terus-menerus. Pesawat Jerman dan Soviet bertempur sengit untuk menguasai udara, sementara pasukan darat bertempur di jalanan di bawahnya. Bagi pilot baru, lingkungan ini sangat berbahaya. Namun Litviak dengan cepat membuktikan bahwa dia pantas berada di antara yang terbaik. Dalam salah satu misi tempur awalnya, dia menyerang formasi pembom Jerman yang dikawal oleh pesawat tempur.
Dalam pertempuran udara yang terjadi setelahnya, Litviak menembak jatuh sebuah pembom Jerman dan kemudian mengejar serta menghancurkan salah satu pesawat tempur pengawalnya. Keberhasilannya langsung membuatnya dihormati oleh pilot-pilot Soviet lainnya. Pesawatnya memiliki gambar bunga lili putih yang khas di bagian samping yang membuat rekan-rekan pilotnya memberinya julukan Lili Putih dari Stalingrad. Pilot Jerman pun segera mengenali tanda itu juga. Litviak dikenal karena gaya terbangnya yang agresif. Dia sering menghadapi pesawat musuh dari jarak dekat, mengandalkan refleks cepat dan kemampuan manuvernya untuk mengalahkan lawan. Meskipun memiliki keahlian, terbang tempur sangatlah berbahaya. Beberapa kali pesawatnya rusak saat pertempuran udara, bahkan pernah dia terpaksa melakukan pendaratan darurat di belakang garis Soviet setelah terkena tembakan musuh. Bahkan setelah mengalami kejadian-kejadian tersebut, dia tetap kembali menjalankan misi tempur. Seiring waktu, Litviak mengumpulkan beberapa kemenangan udara yang telah dikonfirmasi, menjadikannya salah satu pilot tempur wanita paling sukses selama Perang Dunia II. Dia menjalani puluhan misi di front timur dan menjadi sosok yang dihormati di antara para penerbang Soviet. Namun laju pertempuran udara yang tak kenal henti berarti bahkan pilot terbaik pun menghadapi risiko yang sangat besar. Pada tanggal 1 Agustus 1943, Litviak lepas landas dalam misi lain di Ukraina Timur. Pesawatnya tidak pernah kembali. Detail pasti tentang pertempuran terakhirnya tetap tidak jelas, tetapi kemudian penyelidikan menunjukkan bahwa dia ditembak jatuh saat pertempuran udara dengan pesawat tempur Jerman. Lydia Litviak baru berusia 21 tahun. Meskipun karirnya singkat, dia menjadi salah satu pilot tempur wanita paling legendaris dalam Perang Dunia II. Kisahnya menunjukkan bahwa wanita bisa bersaing dengan dan mengalahkan pilot tempur paling berpengalaman di dunia. Warisan Lydia tetap menjadi salah satu contoh keberanian dan keterampilan paling luar biasa dalam pertempuran udara. Penyihir malam, teror dari kegelapan. Hanya sedikit unit militer dalam Perang Dunia II yang mendapatkan reputasi seangker dan semisterius seperti Resimen Pembom Malam 588 Uni Soviet. Bagi para tentara Jerman yang menghadapi mereka, para pilot ini bukan sekedar penerbang musuh. Mereka adalah sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Mereka menyebut mereka sebagai penyihir malam. Resimen ini dibentuk pada tahun 1942 di salah satu momen paling putus asa dalam perang bagi Uni Soviet. Tentara Jerman telah masuk jauh ke wilayah Soviet dan mengancam kota-kota penting seperti Stalingrad serta daerah kaya minyak di Kaukasus. Para pemimpin Soviet membutuhkan setiap pilot dan pesawat yang tersedia untuk memperlambat laju pasukan Jerman. Pembentukan unit ini sebagian besar merupakan hasil kerja penerbang terkenal Soviet, Marina Raskova, yang meyakinkan Joseph Stalin untuk mengesahkan pembentukan Resimen Penerbangan Khusus Perempuan, Resimen Pembom Malam ke-588, akan menjadi yang paling terkenal di antara unit-unit ini. Sebagian besar perempuan yang direkrut ke dalam resimen ini masih sangat muda. Banyak dari mereka sebelumnya adalah mahasiswa, guru, atau penggemar penerbangan sebelum perang. Beberapa dari mereka baru berusia 17 atau 18 tahun ketika mulai berlatih. Pelatihan berlangsung intens dan seringkali dipercepat karena situasi perang yang mendesak. Para pilot harus mempelajari navigasi, teknik pengeboman, perawatan pesawat, dan terbang malam dalam kondisi pertempuran. Mereka juga harus bertahan dalam kondisi hidup yang keras, tidur di lapangan udara seadanya dekat garis depan. Pesawat yang mereka gunakan adalah Polikarpov PO-2, sebuah pesawat biplane 2 kursi yang sebagian besar terbuat dari kayu dan kanvas. Awalnya dirancang pada tahun 1920-an sebagai pesawat latih, PO-2 sudah dianggap usang ketika Perang Dunia II dimulai. Pesawat ini tidak memiliki pelat baja, senjata pertahanan yang minim, dan hanya bisa membawa sejumlah kecil bom. Namun, pesawat rapuh ini justru menjadi alat yang sempurna bagi para penyihir malam. PO-2 dapat terbang dengan sangat lambat dan bermanuver di ketinggian yang sangat rendah. Hal ini memungkinkan para pilot mendekati posisi musuh dalam kegelapan tanpa mudah terdeteksi. Misi penyihir malam biasanya dimulai setelah matahari terbenam. Kru darat memuat bom di bawah sayap pesawat. Sementara para pilot mempelajari peta dan merencanakan rute ke posisi Jerman, navigasi dilakukan menggunakan instrumen dasar, kompas, dan patokan di darat yang terlihat dalam cahaya bulan. Para pilot biasanya terbang dalam kelompok kecil. Satu pesawat mungkin sengaja menarik sorotan lampu pencari dan tembakan anti pesawat Jerman. Sementara penembak musuh fokus pada pesawat itu, pesawat lain akan mendekat secara diam-diam dari arah yang berbeda, tepat sebelum mencapai target. Pilot akan mematikan mesin, lalu pesawat akan meluncur dalam kegelapan. Pada saat itu, satu-satunya suara yang didengar tentara Jerman adalah suara lembut angin yang berdesir melalui sayap pesawat. Bagi pasukan di bawah, suara aneh itu mirip dengan suara sapu terayun di udara.
Suara ini kemudian melahirkan julukan Night Witches atau Nachthexen dalam bahasa Jerman. Para pilot akan melepaskan bom mereka dan menyalakan kembali mesin hanya setelah meninggalkan area target, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan. Misi-misi ini sangat berbahaya. Pesawat PO-2 yang lambat menjadi sasaran empuk bagi senjata anti pesawat. Begitu terdeteksi dan tertangkap oleh pesawat tempur malam Jerman, mereka hampir tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun menghadapi risiko-risiko ini, para penyihir malam tetap terbang tanpa henti. Selama operasi yang intens, kru kadang-kadang menyelesaikan 8 hingga 15 misi dalam satu malam. Kelelahan yang mereka rasakan sangat luar biasa. Setelah mendarat, kru darat dengan cepat memuat bom kembali dan mengisi bahan bakar pesawat sebelum para pilot lepas landas lagi. Beberapa pilot menjadi terkenal karena jumlah misi yang mereka selesaikan. Salah satunya, Nadezhda Popova menjalani lebih dari 850 misi tempur selama perang. Pada suatu kesempatan, dia kembali dari sebuah misi dan menemukan pesawatnya telah terkena puluhan peluru dari tembakan anti pesawat Jerman. Namun dia selamat dan terbang lagi pada malam berikutnya. Resimen tersebut berperan dalam banyak kampanye besar, termasuk operasi di Kaukasus, Ukraina, Polandia, dan akhirnya dalam ofensif Soviet ke Jerman sendiri. Pada akhir perang, Night Witches telah melakukan lebih dari 23.000 sorti tempur dan menjatuhkan ribuan ton bom ke posisi-posisi Jerman. 23 anggota resimen dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet, salah satu penghargaan militer tertinggi di negara itu. Taktik mereka tidak bergantung pada bom berat atau pesawat canggih, melainkan pada kegigihan. Malam demi malam, mereka terus kembali untuk menyerang tentara Jerman yang mencoba tidur di dekat garis depan. Bisikan sayap yang tenang di kegelapan menjadi suara yang mereka takuti. Itu berarti penyihir malam datang lagi. Marina Raskova, wanita yang menciptakan penyihir malam. Di balik legenda penyihir malam, berdiri seorang wanita luar biasa yang tekadnya membuat seluruh unit itu menjadi mungkin. Namanya adalah Marina Raskova. Lahir pada tahun 1912 di Moskow, Raskova awalnya belajar musik dan bercita-cita menjadi penyanyi opera. Namun hidupnya berubah secara tak terduga ketika ia mulai tertarik dengan dunia penerbangan. Pada awal perkembangan penerbangan Soviet di tahun 1930-an, dunia penerbangan berhasil memikat imajinasi masyarakat Soviet. Para pilot dirayakan sebagai pahlawan nasional dan penerbangan yang memecahkan rekor dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi. Raskova dengan cepat menjadi salah satu penerbang wanita paling berprestasi di negara itu. Dia bekerja sebagai navigator, sebuah peran yang bertanggung jawab untuk merencanakan jalur penerbangan dan membimbing pesawat melintasi jarak yang jauh. Keahlian dan tekadnya segera membawanya pada pengakuan nasional. Pada tahun 1938, Raskova ikut serta dalam salah satu penerbangan paling terkenal dalam sejarah penerbangan Soviet. Bersama dua pilot wanita lainnya, dia membantu menerbangkan pesawat bernama Rodina dalam penerbangan non-stop pemecah rekor dari Moskow menuju timur jauh Soviet. Perjalanan tersebut menempuh lebih dari 5.900 km. Selama penerbangan, kru tersesat dan bahan bakar mereka menipis secara berbahaya. Untuk mengurangi berat pesawat dan memungkinkan pendaratan yang aman, Raskova terjun payung dari pesawat ke hutan belantara di bawahnya. Dia bertahan hidup sendirian di hutan selama 10 hari, bertahan dengan persediaan terbatas, sebelum tim penyelamat akhirnya menemukannya. Aksi berani tersebut menjadikannya pahlawan nasional. Ketika Jerman menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941, ribuan wanita menulis surat meminta untuk bertugas dalam peran tempur. Sebagian besar permintaan diabaikan, tetapi Raskova memiliki pengaruh. Ia menggunakan reputasi dan koneksinya. Ia langsung mengajukan permohonan kepada Josip Stalin berargumen bahwa wanita harus diizinkan bertugas sebagai pilot tempur. Stalin setuju. Sebagai hasilnya, 3 resimen penerbangan khusus wanita dibentuk. Resimen penerbangan tempur ke-586, Resimen Pembom Selam ke-587, dan Resimen Pembom Malam ke-588. Unit-unit ini menjadi beberapa formasi tempur wanita paling terkenal selama perang. Raskova membantu merekrut ratusan wanita muda dari seluruh Uni Soviet. Banyak dari mereka adalah mahasiswa atau penggemar penerbangan yang telah bermimpi untuk terbang sebelum perang dimulai. Dia mengawasi pelatihan mereka dan membantu mengatur resimen-resimen tersebut. Meskipun dia memimpin Resimen Pembom Selam ke-587, dia tetap memiliki hubungan erat dengan unit-unit lain yang telah dia bantu ciptakan. Pada Januari 1943, saat terbang ke garis depan dekat Stalingrad, pesawat Raskova jatuh saat cuaca buruk. Kematian dia mengejutkan Uni Soviet. Dia diberikan pemakaman kenegaraan dan abunya dimakamkan di dinding Kremlin di Moskow, salah satu kehormatan tertinggi yang bisa diberikan negara.
Meskipun ia tidak sempat menyaksikan akhir perang, warisannya terus hidup. Night Witches dan unit penerbangan wanita lainnya yang dia bantu ciptakan bertempur hingga bulan-bulan terakhir konflik. Tanpa keteguhan hati Marina Raskova, Uni Soviet mungkin tidak akan pernah membentuk resimen penerbangan wanita legendarisnya. Dan Night Witches, salah satu unit yang paling ditakuti pada Perang Dunia II, mungkin tidak akan pernah terbang. Nancy Wake, tikus putih Gestapo. Sementara Front Timur melahirkan penembak jitu dan pilot legendaris, Eropa Barat melahirkan jenis musuh yang menakutkan lainnya bagi Jerman Nazi, yaitu pejuang perlawanan yang beroperasi di belakang garis musuh. Di antara yang paling berbahaya dari mereka adalah Nancy Wake, seorang wanita yang operasi nekat dan kemampuannya menghindari penangkapan membuatnya menjadi salah satu orang yang paling diburu Gestapo. Nancy Grace Augusta Wake lahir di Wellington, Selandia Baru pada tahun 1912. Namun, ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Australia. Sebagai seorang wanita muda, ia banyak bepergian dan akhirnya pindah ke Eropa, di mana ia bekerja sebagai jurnalis. Saat bekerja di Eropa, selama tahun 1930-an, Wake menyaksikan kebangkitan Jerman Nazi dan penganiayaan terhadap warga Yahudi. Kekerasan dan penindasan yang ia saksikan meninggalkan kesan mendalam padanya dan memicu kebenciannya terhadap rezim Nazi. Pada saat Perang Dunia II dimulai pada tahun 1939, Wake tinggal di Prancis bersama suaminya, seorang industrialis Prancis kaya bernama Henry Fiorka. Ketika pasukan Jerman menginvasi Prancis pada tahun 1940 dan dengan cepat mengalahkan tentara Prancis, negara itu terbagi menjadi zona pendudukan dan zona yang tidak diduduki. Banyak warga Prancis menerima pendudukan itu dengan enggan, tetapi yang lain mulai membentuk jaringan perlawanan. Nancy Wake segera bergabung dengan perlawanan Prancis. Awalnya, perannya adalah membantu tentara dan penerbang sekutu melarikan diri dari wilayah yang diduduki. Para pilot yang pesawatnya ditembak jatuh di atas Eropa sering mengandalkan jaringan perlawanan untuk mencapai wilayah yang aman. Wake membantu membimbing para pilot ini melalui rute rahasia melintasi Prancis dan masuk ke Spanyol, dari mana mereka bisa kembali ke Inggris. Misi-misi ini sangat berbahaya. Siapapun yang tertangkap membantu tentara sekutu bisa menghadapi penjara, penyiksaan, atau eksekusi. Tetapi Wake terbukti sangat efektif. Dia sering bepergian antar sel perlawanan, mengantarkan pesan, uang, dan perlengkapan. Kepribadiannya yang tak kenal takut dan kemampuannya bergerak cepat di wilayah pendudukan membuatnya sangat berharga bagi jaringan bawah tanah. Gestapo, polisi rahasia Nazi, segera mengetahui aktivitasnya. Berkali-kali upaya dilakukan untuk menangkapnya, tetapi Wake terus berhasil menghindari penangkapan. Dia menggunakan penyamaran, identitas palsu, dan jalur pelarian rahasia untuk selalu selangkah lebih maju dari pihak berwenang. Kemampuannya untuk menghilang memberinya julukan tikus putih. Gestapo menawarkan hadiah sebesar 5 juta franc untuk menangkapnya, menjadikannya salah satu pejuang perlawanan yang paling dicari di Prancis. Pada tahun 1943, situasinya menjadi terlalu berbahaya baginya untuk tetap tinggal di Prancis. Dengan Gestapo yang semakin mendekat, Wake melarikan diri melintasi pegunungan Pyrenea ke Spanyol dan akhirnya sampai ke Inggris. Di sana dia bergabung dengan Special Operations Executive, sebuah organisasi Inggris yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan gerakan perlawanan di seluruh Eropa yang diduduki Nazi. Wake menjalani pelatihan intensif yang mencakup penggunaan senjata, teknik sabotase, komunikasi radio, terjun payung, dan taktik perang gerilya. Pada tahun 1944, dia sudah siap untuk kembali bertempur. Pada bulan April tahun itu, Nancy Wake terjun payung kembali ke Prancis Tengah untuk membantu mengorganisir kelompok perlawanan menjelang invasi sekutu ke Normandia. Bekerja bersama ribuan pejuang perlawanan yang dikenal sebagai Marquis, Wake membantu mengordinasikan serangan terhadap jalur suplai Jerman, jembatan, dan jaringan komunikasi. Operasi sabotase ini mengganggu pergerakan pasukan Jerman dan membuat pasukan Jerman kesulitan merespons dengan cepat terhadap pendaratan sekutu pada Juni 1944. Wake sendiri sering terlibat langsung dalam operasi tempur. Dalam salah satu serangan ke markas Gestapo, dia dilaporkan membunuh seorang penjaga Jerman dengan teknik tangan kosong tanpa suara untuk menghindari membunyikan alarm. Pada akhir perang, Nancy Wake telah menjadi salah satu pejuang perlawanan yang paling banyak menerima penghargaan selama Perang Dunia II. Dia menerima banyak penghargaan termasuk George Medal dari Inggris, Medal of Freedom dari Amerika Serikat, dan Legion of Honor dari Prancis. Bagi Nazi yang memburunya, Nancy Wake adalah mimpi buruk. Seorang pejuang perlawanan yang menolak untuk menyerah dan tampaknya mustahil untuk ditangkap. Zoya Kosmo-Demianskaya, martir perlawanan Soviet. Sosok lain yang menjadi simbol kuat perlawanan selama Perang Dunia II adalah Zoya Kosmo-Demianskaya.
seorang partisan muda Soviet yang keberaniannya menjadikannya salah satu pahlawan paling terkenal dalam perang tersebut. Zoya lahir pada tahun 1923 di wilayah Tambov, Rusia. Dia tumbuh dalam keluarga yang menghargai pendidikan dan patriotisme, dan dia dikenal di antara teman-teman sekelasnya sebagai siswa yang serius dan tekun. Ketika Jerman Nazi menyerang Uni Soviet pada tahun 1941, Zoya baru berusia 18 tahun. Seperti banyak pemuda Soviet lainnya, dia segera menjadi sukarelawan untuk membantu membela negaranya. Dia bergabung dengan unit sabotase partisan, sebuah kelompok yang dilatih untuk beroperasi di belakang garis musuh. Unit-unit ini menjalankan misi yang dirancang untuk mengganggu jalur pasukan Jerman, menghancurkan jalur komunikasi, dan menyabotase infrastruktur militer. Perang gerilya partisan memainkan peran penting dalam memperlambat laju pasukan Jerman melintasi wilayah Soviet. Unit Zoya beroperasi di dekat garis depan sebelah barat Moskwa selama musim dingin tahun 1941, salah satu periode paling krusial dalam perang tersebut. Pada saat itu, pasukan Jerman telah maju sangat dekat ke ibu kota Soviet. Unit partisan diperintahkan untuk menghancurkan desa-desa dan fasilitas yang digunakan pasukan Jerman untuk berlindung dan menyimpan persediaan. Tujuannya adalah untuk membuat pasukan penyerbu kekurangan sumber daya selama musim dingin Rusia yang keras. Selama salah satu misi sabotase ini, pada November 1941, Zoya mencoba membakar bangunan yang digunakan oleh pasukan Jerman. Namun, dia ditangkap oleh tentara Jerman. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi salah satu kisah perlawanan paling kuat selama perang. Zoya diinterogasi dan disiksa secara brutal oleh para penawannya. Orang-orang Jerman menuntut informasi tentang unitnya dan operasinya. Dia menolak untuk menjawab. Meskipun mengalami penyiksaan berat, dia tidak mengungkapkan nama-nama rekan seperjuangannya atau lokasi kelompok partisan. Pada tanggal 29 November 1941, Zoya Kosmodemyanskaya dieksekusi secara terbuka dengan cara digantung di desa Petrusevo. Para saksi kemudian melaporkan bahwa sebelum eksekusinya, dia berbicara dengan nada menantang kepada tentara Jerman dan penduduk desa yang menyaksikan. Menurut catatan Soviet, dia menyatakan bahwa Uni Soviet akan mengalahkan Jerman dan ribuan partisan akan terus melanjutkan perjuangan. Keberaniannya dalam menghadapi kematian menjadi simbol perlawanan yang sangat kuat. Tak lama kemudian, surat kabar Soviet menerbitkan kisahnya di seluruh negeri. Foto-foto dan artikel menggambarkan keberanian serta pengorbanannya. Zoya Kosmodemyanskaya menjadi salah satu wanita pertama yang menerima gelar pahlawan Uni Soviet, penghargaan militer tertinggi di negara itu. Kisahnya menginspirasi ribuan warga muda Soviet untuk bergabung dengan kelompok partisan yang berjuang di belakang garis Jerman. Bahkan hingga hari ini, dia tetap menjadi salah satu tokoh paling terkenal dari perlawanan Soviet selama Perang Dunia II. Kisahnya tidak hanya mewakili keberanian dalam pertempuran, tetapi juga kekuatan perlawanan terhadap penindasan yang tidak pernah diduga oleh musuh. Ketika Perang Dunia II akhirnya berakhir pada tahun 1945, dunia menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali setelah bertahun-tahun mengalami kehancuran. Seluruh kota hancur lebur. Di seluruh Eropa dan Asia, jutaan keluarga berduka atas kehilangan orang-orang tercinta, dan negara-negara berjuang untuk pulih dari luka ekonomi dan emosional yang ditinggalkan oleh konflik tersebut. Bagi banyak perempuan yang telah berjuang selama perang, berakhirnya pertempuran membawa proses kembali ke kehidupan sipil yang rumit. Beberapa kembali ke universitas dan karir yang sempat terhenti karena perang. Sementara yang lain berjuang menyesuaikan diri dengan masyarakat yang seringkali mengharapkan mereka kembali begitu saja ke peran tradisional. Meskipun telah berkontribusi di medan perang, banyak veteran perempuan mendapati bahwa pengalaman mereka selama perang tidak selalu sepenuhnya diakui pada tahun-tahun setelah konflik berakhir. Namun kisah mereka tetap bertahan. Sejarawan dan peneliti secara bertahap mulai mengungkap sejauh mana peran yang dimainkan perempuan selama Perang Dunia II. Yang muncul adalah gambaran luar biasa tentang keberanian, keteguhan, dan ketangguhan. Perempuan tidak hanya mendukung upaya perang, mereka juga bertempur langsung di garis depan. Bersama-sama, para perempuan ini hanya mewakili sebagian kecil dari kisah besar tentang perempuan dalam Perang Dunia II. Di seluruh dunia, jutaan perempuan berkontribusi dalam perjuangan melawan fasisme dan agresi. Mereka bekerja di pabrik-pabrik memproduksi tank, pesawat, dan senjata. Mereka juga bertugas sebagai perawat dan tenaga medis. Di medan perang, mereka memecahkan sandi komunikasi musuh, mengangkut persediaan, dan mengorganisir gerakan perlawanan. Beberapa menerbangkan pesawat, beberapa bertempur dengan senapan, dan beberapa harus mengorbankan nyawa. Selama perang, para wanita ini adalah musuh yang menakutkan. Penembak jitu yang tersembunyi di kota-kota yang hancur, pilot yang muncul diam-diam di langit malam, atau pejuang perlawanan yang menyerang secara tak terduga dari bayang-bayang.
Namun dalam sejarah, mereka menjadi simbol keberanian. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita bahwa keberanian dalam perang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, kebangsaan, atau latar belakang. Keberanian ditentukan oleh kemauan untuk menghadapi bahaya dan membela apa yang diyakini benar. Para perempuan yang berjuang dalam Perang Dunia II tidak sekadar menjadi bagian dari sejarah, mereka turut membentuknya. Dan warisan mereka terus menginspirasi generasi baru untuk mengenang pengorbanan dan keberanian mereka yang mengalami salah satu babak tergelap dalam sejarah umat manusia.